Halo, perkenalkan nama saya Farah Rabbani. Pada kesempatan kali ini kita dapat mewawancarai sebuah brand yang bergerak di bidang food and beverage bernama Mac and Steak. Dan kali ini kita berkesempatan untuk dapat berbincang-bincang langsung bersama CEO dan founder dari Mac and Steak itu sendiri. Di sebelah saya ada Fahriza. Fahriza, apa kabar? Baik. Nice to meet you. And how are you today, man? Gini-gini aja sih. Oke, good. Nah, boleh dong di-sharing nih buat teman-teman di luar sana yang belum tahu apa itu Mac and Steak sebenarnya. Mac and Steak itu apa sih sebenarnya, man? Buat saya itu comfort food. Comfort food, I see. Dan kalau boleh tahu, comfort food itu kan berarti Mas Fahri ini sendiri nggak mengincar segmen yang begitu sekamen itu ya. Berarti kan agak lebih segmented nih. Dan tujuannya kenapa sih? Apa mungkin itu dari makanannya sendiri? Kalau boleh cerita sedikit dari awal tuh, sebenarnya ini berawal dari kesukaan saya makan steak. Kesukaan makan steak. Dan kebetulan bisa bikinnya juga. Oke. Nah kadang-kadang kalau teman ke rumah tuh, saya suka bikin steak sama makaroni ini. Beberapa feedback dari mereka, enak nih enak. Akhirnya saya coba matangin, coba matangin lagi, coba saya hitung-hitung. Oke, bisa nih dijual, ya udah saya coba jualan. Oke, berarti kalau yang bisa saya tangkap itu, ini tuh sebetulnya berawal mulai dari hobi ya, hobi dari kesukaan, from your passion, you turn it into action. Itu menarik sih. Dan kayak yang tadi udah Mas Fahri jelasin, berarti macaroni and cheese, di atasnya top with sirloin steak. Ini menarik banget sih, dan setuju kalau itu disebut comfort food. Dan sebenarnya nih, kalau misalnya dari Mac and Steak-nya, dari produk itu sendiri, Mas Fahri kan udah pasti ada riset pasar nih. Dan mayoritas siapa sih pembeli dari Mac and Steak ini sendiri? Beragam ya, Mas? Lumayan beragam. Oke. Soalnya berdasarkan riset yang kami buat tuh, justru range-nya lumayan banyak di 20 gede 20 besar, atau 30 awal umurnya. Oh, jadi bisa dibilang sekitar anak kuliahan atau mungkin Beberapa yang udah berumah tangga pun masih ada yang ini. Berarti bisa dibilang ini agak cukup melenceng ya, mungkin karena sepertinya Mac and Steak ini sendiri kalau misalnya kita proyeksikan harusnya itu kan menyasar anak muda, tapi justru ini lebih variatif ya. Berarti bisa dibilang kalau makanan ini sebenarnya comfort food untuk semua usia dong. I see, menarik. Dan mengenai prosedur penjualannya Mac and Steak itu sendiri, apakah kalian punya toko atau bagaimana? Kami masih basic masih online. Masih online, dan kebetulan juga kami cuma open PO di Sabtu dan Minggu. Sabtu, berarti untuk weekend ya? Ya karena kebetulan saya juga masih kuliah dan ada bisnis lain yang dikerjakan. Oh, I see. Dan berarti ini Mas Fahri masak sendiri ya berarti ya? Sendiri. Bersama rekan ya? Iya. Oh, I see. Nah, mau tahu rekannya siapa? Lo kenapa ya? Bisa. Lo kenapa aja bisa? Iya. Masalahnya ketawanya itu yang bikin males terlama. Jadi, Oke. Nah, jadi berarti kalau ini Mas Fahrinya masak sendiri dan hanya buka di weekend, itu apakah kira-kira dari online itu udah cukup memadai untuk mencari customer, Mas? Menurut saya sih itu masih belum cukup ya. Cuma dengan keterbatasan waktu dan kesibukan lain, saya sih udah cukup puas sama hasilnya. Oke. Tapi pasti ada tujuan untuk berkembang, itu pasti udah ada ya? Memang belum optimal, tapi sejauh ini ya cukup, dirasa cukup lah ya untuk permulaan. Nah, kalau boleh tahu, tadi lupa bertanya juga saya, Mac and Steak ini sendiri berdiri kapan ya, Mas? Kalau boleh tahu. Sekitar tahun ini mungkin? Tahun ini, I see. Bulan 3 bulan lebih mungkin? September ya? Oke, berarti ini masih baby ya, terus bisnis ini? Aduh, ngentot. Anjing ya, lupa gue. Wah, tapi nggak apa-apa, itu tetap menarik. Dan dari segi harga nih, kalau boleh sharing, apalagi ini adalah sebuah makanan yang sepertinya tidak bisa dibilang akan murah juga, mengingat dari bahan-bahannya yang mungkin tadi setelah dijelaskan ada macaroni and cheese dan ada sirloin steak sih. Nah, itu dijual di harga berapa sih, Mas? Kami jual di harga 75.000. Oke, dan apakah
dari hasil penjualan selama ini itu udah BEP belum mas sama harga modalnya? Karena kebetulan sistem kami pre-order, Mhm. jadi dari awal kita buka PO juga udah BEP sih sebenarnya. Oh, I see. Jadi bisa dibilang kalian terus mendapatkan profit ya setiap kali kalian membuka PO ya? Iya. Oh, I see. Berarti menarik nih, karena bisa dibilang usaha food and beverage, apalagi di kondisi pandemi seperti ini kan banyak justru yang mengalami kendala. Tapi sebetulnya saya bisa bilang bahwa dengan pemanfaatan online itu sendiri justru menciptakan peluang even ketika pandemi ini. Ya kan? Apalagi mac and steak yang merupakan comfort food mungkin bisa menarik minat-minat banyak orang nih. Nah, ngomong-ngomong soal menarik minat, promotionnya mac and steak itu seperti apa sih mas? Oh, kalau masalah promosi, saya kurang menguasai karena itu rekan saya yang ngurus. I see. Nah, fokus saya di Mekanistik itu cuma ngitung biaya produksi kita Oke. sama masaknya aja sih. Masak, Untuk ya. sosial media segala macam itu tugas rekan saya. Berarti ada pemisahan job desk Iya. itu sendiri ya. Nah, saya sudah melakukan riset sedikit nih kepada Mac and Steak dan saya lihat promosinya gencar dilakukan via Instagram ya. Apalagi Mac and Steak punya Instagram sendiri ya. Dan sempat saya lihat di highlight Instagram tersebut pembeli-pembelinya itu dari nama-nama yang cukup ternama ya mas ya. Saya Pak. Duh, ngentot udah bagus banget. Seperti saya itu pak. Ngentot, gue udah bagus banget tuh anjing. Gue udah bikin bridging, udah cakep. Lu tinggal bilang, tadi yang mana lagi? Di highlights. Nah, iya, ketika saya melihat highlights dari Mac and Steak ini sendiri, saya melihat ada beberapa nama-nama dari pembeli yang cukup terkenal, bisa dibilang ada beberapa nama seperti Alea Malika. Apakah endorsement itu menjadi salah satu kunci untuk... Bisa nyebut nama dia sih kayaknya. Oke, sorry. Jadi itu cukup nama-nama terkenal, cukup terkenal aja. Iya, saya melihat dari highlights di Instagram Mac and Steak itu sendiri, ada beberapa konsumen dari Mac and Steak yang merupakan public figure, dan itu menarik perhatian saya karena apakah endorsement menjadi salah satu kunci marketing bagi Mac and Steak? Sebenarnya kita belum sejauh endorsement yang bisa dibilang saya harus membayar orang untuk I see. mempromosikan produk Oke. saya. Cuma mungkin dari yang Anda lihat dari highlights itu masih kerabat atau teman kami. Oh, jadi memanfaatkan relasi yang mungkin bisa profitable ya, bisa dibilang ya. Tapi itu menarik sih, apalagi efektivitasnya sepertinya nampaknya lumayan berhasil ya. Dari bukan endorsement sepertinya ya, tapi lebih ke mulut ke mulut mungkin ya. Dan pemanfaatan dari story media sosial itu sangat efektif. Itu menarik sih. Dan sebetulnya lebih jauh daripada itu, ke depannya nih, Mac and Steak ada rencana apa nih? Apakah mungkin ekspansi atau mungkin menjadi offline? Gitu? Ya mungkin saya harus ngeliat kondisi pasar juga ya, Oke. sama pandemi ini sampai kapan. Karena kan kita juga nggak bisa nebaknya. Kalau untuk masalah ekspansi sih, siapa sih yang nggak mau ekspansi gitu. I see. Cuma maksud saya, kalau untuk ekspansi seperti apa yang akan saya lakukan dengan rekan saya ke depannya, saya masih belum tahu. Oke. Cuma untuk keinginan pasti ada. Oke. Baik. Dan if I can conclude, berarti sebelumnya saya sangat apresiasi terlebih dahulu nih mengenai brand Mac and Steak ini sendiri karena food and beverage apalagi di masa pandemi seperti ini masih bisa berkembang, masih bisa memajukan UMKM di Indonesia, dan saya pun berharap apabila kedepannya Mac and Steak bisa lebih jaya dan semoga UMKM di Indonesia pun bisa lebih jaya. Amin. Saya Farel, Pak Riza, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.